warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu lagi dengan Mem di pembelajaran kita pertemuan ketiga. Hari ini kita sudah beralih ke bab kedua. Di pembelajaran kali ini yang akan Mem sajikan adalah mengenai tipe bisnis retail ya. Oke, sebelumnya Mem sampaikan terlebih dahulu bahwa kita minggu ini masih melakukan sistem pembelajaran daring ya. Jadi Mem masih menyampaikan materi secara online. Semoga kalian bisa tetap fokus walaupun kita belum bertemu muka, dan jangan bosan ya. Insya Allah kita akan bertemu di pertemuan berikutnya dengan tatap muka. Baik anak-anak, masih semangat ya? Kita mulai materi kita hari ini. Semoga selalu diberikan motivasi yang tinggi untuk tetap bisa fokus dalam belajar dengan metode daring. Baik, Mem melanjutkan materi kita hari ini tentang tipe bisnis retail. Jadi kalau kemarin kita membahas di awal apa itu bisnis retail dan bagaimana, dan sekarang kita akan pelajari mengenai tipe-tipe bisnis retail. Oke, di next ya. Oke. Untuk awal memang akan jelaskan mengenai karakteristik bisnis retail ya. Jadi yang namanya bisnis retail itu beragam ya anak-anak. Dari mulai pedagang kaki lima ya sampai ke toko-toko dan mall besar ya. Bisnis retail beragam, mulai dari PKL. PKL itu adalah pedagang kaki lima yang menjual hotdog atau burger di pinggir jalan, ke bisnis retail multi channel seperti ada Hypermart, Giant, Carrefour, Ramayana ya, itu adalah jenis-jenisnya ya. Kemudian karakteristik bisnis retail juga bisa dilihat dari 4 aspek ya. Yang pertama yaitu jenis merchandise atau jenis produknya. Kemudian yang kedua adalah bisa dilihat dari variasi dan assortment produk. Ya, ketiga, tingkat layanan yang disediakan. Dan yang keempat adalah harga dan biaya penawaran produk serta keluasan dan kedalaman merchandise dan layanan. Oke, akan kita jelaskan satu persatu. Nah, ini contoh merchandise, mungkin terlalu kecil ya. Jadi kalau membacakan bahwa ini adalah contoh-contoh produknya, macam-macam ya, dari mulai mengenai misalkan tentang spare part motor, kemudian ada juga produk furnitur ya, berarti alat-alat rumah tangga, ada juga tentang makanan dan minuman, kesehatan, sampai akhirnya lebih detail lagi. Nah, kalau pakaian kan secara umum ada juga langsung ada pakaian wanita, pakaian laki-laki, pakaian anak-anak, pakaian balita, sampai ke pakaian dalam wanita ataupun pakaian dalam pria. Jadi ini adalah jenis-jenis dari merchandise atau produk ya. Oke, kita lihat variasi dan assortment produk. Di sini variasi berarti variasi, assortment itu artinya macam-macam ya. Jadi variasi dan macam-macam produk. Ya, ada 5.
Ya, yang pertama variasi produk adalah jumlah kategori barang dagangan yang ditawarkan oleh peritel. Jadi variasinya misalkan ada baju wanita, baju laki-laki, baju anak-anak, itu adalah variasinya. Kemudian ada assortment produk, itu adalah berarti macam-macam produk. Nah, ini artinya adalah jumlah item berbeda yang ditawarkan dalam kategori barang dagangan. Jadi dari misalkan pakaian wanita itu kan macam-macam lagi ya. Ada rok, ada blus, ada kemeja, ada celana. Nah, macam-macam seperti itu. Dari rok aja ada yang rok panjang, rok pendek. Nah, itu adalah macam-macam dari produknya. Kemudian ada variasi produk, sering juga disebut sebagai luasnya barang dagangan. Ya, jadi kalau variasi itu luasnya barang dagangan yang tadi macam-macamnya ya. Bukan macam-macamnya, jenisnya. Ya, jadi ada yang baju, ada baju juga ada baju, ada apa lagi? Ada kemeja. Kalau baju kan berarti ada apa kemejanya. Atau juga dibagi menjadi ya tadi baju wanita, baju pria, baju anak, baju bayi, macam-macam ya, baju remaja, baju orang dewasa itu kan juga akan jenisnya beda-beda. Nah, ini ya yang disebut dengan luasnya barang dagangan. Nah, assortment sering disebut sebagai kedalaman barang. Nah, dari baju itu maka dibagi-bagi kembali kan. Nah, ini lebih ke detailnya kembali. Jadi setiap item yang berbeda dari barang dagangan tersebut disebut stock keeping unit atau SKU. Nah, kita lihat di diagram ya, perbedaan variasi dan assortment. Jadi kalau variasi itu dari sangat sempit sampai sangat lebar. Ya, dari mulai kita lihat di sini ya. Jadi dia dari sangat lebar dulu dan sampai sangat sempit. Jadi kalau sangat lebar berarti variasi produknya itu dari mulai misalkan tokonya itu menjual ya kan macam-macam. Contohnya di sini hypermart. Jadi sebuah toko hypermart. Nah, di situ kan macam-macam variasinya ya. Yang dijual ada baju, ada makanan, ada minuman, ada alat-alat rumah tangga. Kemudian ada juga yang lebih variasinya lebih sedikit, departemen store. Nah, itu biasanya khusus menjual sembako, misalkan seperti itu. Ada juga toko yang menjual variasinya lebih sempit lagi, misalkan hardware store. Berarti itu khusus barang-barang hardware saja. Atau juga ada juga toko yang hanya menjual variasinya lebih sedikit lagi, sporting goods sini ya. Jadi makanan-makanan saja. Ada juga toko yang khusus menjual men clothing store. Ada juga di sini men's style shop. Jadi kalau kita lihat variasi itu dia dari sangat lebar ke sangat sempit itu divariasikan ke tokonya ya. Jadi penyediaan barangnya lebih dari yang lebih luas sampai yang lebih sempit ya. Kalau assortment dari sangat dangkal sampai sangat dalam ya. Seperti itu. Jadi kalau variasi itu lebar dan sempit, kalau assortment itu dangkal dan dalam. Tapi contohnya sama ya. Oke, lanjut. Oke, ini variasi and assortment of kayaks different retail outlet, ini contoh ya. Contoh dari satu brand dia menjual banyak variasi produk. Brandnya ini misalkan retailernya MLS Eastern Mount Sport. Brandnya ada Nike, ada Whitler System, ada Hariskana. Nah, ini contoh-contoh maksudnya jadi
satu retailer berarti satu pabrik ya, satu perusahaan retail itu bisa menjual beberapa produk variasinya. Ya, ini contohnya. Oke, sekarang kita membahas mengenai perbedaan layanan. Pengecer memiliki perbedaan dalam layanan yang mereka tawarkan ke pelanggan. Jadi, setiap pengecer atau retail, dia memiliki perbedaan dalam layanan, ya. Di sini contohnya ada 4. Misalkan ada pengecer yang memilih untuk mendisplay barang-barang dagangannya. Ya, ada juga pengecer yang khusus proses transaksinya menggunakan debit atau kartu kredit. Ada juga pengecer yang buka 24 jam, terus seminggu 7 hari, jadi non-stop. Ada juga dalam melayani pengecer menyediakan lahan parkir yang sangat luas. Jadi ini sebuah variasi-variasi pelayanan yang diberikan oleh pengecer ya. Kemudian ada juga beberapa pengecer mengenakan biaya kepada pelanggan untuk beberapa layanan. Seperti home delivery dan pembungkusan hadiah. Jadi kalau dicontohkan misalnya kalau saat ini sedang Covid ya, di beberapa mall, beberapa supermarket seperti Hypermart, kemudian Alfa juga, kemudian Indomaret, mereka memberikan layanan home delivery. Jadi kita tidak sebagai konsumen tidak harus langsung ke lokasi toko, tapi bisa via WA atau via telepon kita memesan dan barang akan diantarkan ke rumah. Dan ini biasanya dikenakan biaya. Ya, biaya delivery. Atau juga kalau misalkan kalian pernah membeli, contohnya nih, membeli kado di sebuah toko, kemudian ada layanan untuk membungkus kadonya, tapi itu pun dikenakan biaya, ya. Itu contoh dari perbedaan layanan-layanan yang diberikan oleh pengecer atau retailer ya. Oke. Maaf ya, Mam lagi kurang sehat. Jadi suaranya memang agak ngebas. Lagi flu nih. Oke, kita lanjut ya anak-anak. Kemudian kita bahas mengenai orientasi harga versus assortment ya. Jadi kita lihat ke bagan ini ya. Di sini ada diagram dan ada tabel. Kita lihat di tabel dulu ya. Tabelnya ada pilihan macam barang, kemudian ada harga. Di sini orientasi harga VS atau versus assortment. Kita lihat di sini ada harga tinggi, ada harga menengah, ada harga rendah. Di kolom harga, kemudian di kolom pilihan macam barang ada luas, ada besar, ada sempit. Kita lihat ya, pilihan barang di sini sempit. Kemudian harga barang tinggi. Misalkan harga tinggi, tapi pilihan barang sempit itu toko barang kebutuhan sehari-hari ya. Jadi
pilihan macam barangnya sempit ya, hanya menjual toko barang kebutuhan sehari-hari saja. Tapi di sini harganya bisa tinggi. Ya, ini contohnya. Kemudian kita lihat ada pilihan macam barang. Misalkan ya pilihan macam barangnya besar, kemudian harganya menengah. Ini misalkan toko swalayan ya. Macam-macamnya besar karena berbagai macam di sini dijual, bukan hanya kebutuhan sehari-hari. Kemudian harganya pun bisa lebih murah dibandingkan toko yang hanya menjual kebutuhan sehari-hari. Atau bisa lagi yang lebih luas lagi di pilihan macamnya. Kemudian harganya juga bisa menengah, yaitu misalnya contohnya toko kombinasi atau combination store. Ini toko yang menjual bermacam-macam produk juga. Jadi dia macam-macam produk dijual ya. Kemudian berarti kan pilihan macam barangnya luas. Tapi harganya juga bisa menengah ya. Ada juga yang harganya rendah, tapi pilihan macam barangnya sempit. Kalau di sini contohnya toko yang menjual makanan dalam kotak-kotak. Jadi pilihan macamnya kan cuma hanya makanannya dalam kotak-kotak saja ya. Tapi bisa jadi dalam harga dia bisa lebih rendah atau lebih murah ya. Kemudian ada contohnya juga pilihan macam barangnya besar nih. Misalnya toko diskon ya. Toko diskon berarti pilihan macam barangnya besar ya. Tapi karena di sini tokonya diskon, harganya malah lebih rendah atau murah. Kemudian ada juga jenis toko pilihan macam barangnya luas. Ya ini kayak superstore atau hypermarket. Jadi supermarket besar seperti Hypermart, Giant ya yang lebih luas dia kan. Pilihan barangnya banyak dari mulai alat rumah tangga sampai sembako. Tapi dia memberikan harga yang rendah atau murah. Begitu kira-kira anak-anak. Semoga difahami ya. Kemudian kita berfokus lagi ke kuadrannya. Di sini ada 4 kuadran. Kuadran pertama, full profile performance. Kuadran kedua, service oriented positioning. Kemudian kuadran ketiga, discount store of price store deep discount. Kemudian kuadran keempat itu Valent atau department store. Jadi kalau bisa digambarkan sebenarnya antara tabel dan kuadran itu sama ya. Kita lihat di sini kan kalau seperti tadi kuadran 1 itu full profit performance berarti dia itu kuadran yang kalau dibaca tadi di tabel adalah yang pilihan macam barang sempit, kemudian harga tinggi. Ya. Kalau kuadran kedua itu berarti tadi kayak toko swalayan ya. Pilihan macam barangnya besar cuma harganya menengah ya. Jadi ini hanya beda dari modelnya saja. Sebenarnya kalau kita jelaskan semuanya sama ya. Jadi itu perbandingannya antara orientasi harga vs assortment ya. Jadi bagaimana sebuah toko itu variasi atau macam-macam barangnya ini berbanding dengan orientasi harga atau keanekaragaman harga. Jadi semakin sebuah toko memiliki produk yang banyak, otomatis berarti pilihan macam barangnya lebih besar. Dan semakin toko itu besar, maka biasanya sebuah toko itu akan memberikan harga lebih murah. Ya, itu kurang lebih seperti itu jadi penjelasannya, kesimpulannya. Oke anak-anak, kita next ya. Oke, ini retail juga dapat dibedakan karakteristiknya berdasarkan
3 macam ya. Ada 1 retail food, berarti ini kebutuhan makanan ya. Kemudian ada retail merchandise umum, macam-macam barang umum ya, produk umum. Ada juga retail jasa. Jadi ada yang khusus makanan, minuman, retailnya, menjualnya. Ada juga retail yang barang-barang umum. Ya, ada juga retail yang khusus jasa. Jadi, nah ini pun mempengaruhi pertumbuhan berbagai macam bisnis retail ya. Di sini kalau kita lihat paling banyak itu pendapatannya gimana coba? Kita lihat 22. Di sini variasi juga ya, tidak bisa dibilang paling tinggi karena ada beberapa yang sama juga. Jadi di sini kita lihat convention supermarket itu dia besar sih ya karena dia di food retail ya. Paling besar di convention supermarket, berarti konvensional berarti supermarket yang menjual berbagai macam produk. Di sini sampai $622 ya. Tapi di sini juga ada yang melebihi tingginya konvensional supermarket yaitu convention store. Jadi mall dalam hal ini ya, dia lebih tinggi juga penghasilannya. Ya, di sini juga kita lihat ada kalau general merchandise retailer itu tertinggi di apparel accessories specialist store. Jadi yang menjual-jual barang-barang dan aksesoris ya, dia tertinggi itu penghasilannya. Ya, kurang lebih begitu nih contoh-contohnya ya. Kita next. Oke, ini contoh dari retail food. Jadi ini contoh-contoh toko yang menjual produk-produk dari makanan dan minuman ya. Jadi banyaknya supermarket ya. Kalau di sini contohnya berarti kayak Giant, Alfa, kalau di situ Alfamart ya, Hypermart, Ramayana. Ini yang kurang lebih penjual atau retail produk-produk makanan dan minuman. Kemudian ada juga contoh retail merchandise umum. Di sini seperti Matahari ya. Karena di sini Matahari umum berarti dia menjual segala macam termasuk sampai baju juga. Di sini juga ada apotik. Contohnya ya yang menjual obat-obatan gitu kan. Kemudian ada juga home care berarti alat-alat rumah tangga. Ya, dia juga di sini contohnya ada diskon store. Ini contoh dari penjual, pembisnis retail barang-barang atau produk-produk umum. Ya. Oke, kita next. Kemudian ini spesialisasi store dan kategori spesialis. Jadi ini toko-toko yang khusus ya, contoh-contohnya. Dia ada yang khusus menjual peralatan rumah tangga saja, kayak AC Mart gitu kan. Ada juga sekarang banyak juga di mall-mall yang toko hanya menjual aksesoris wanita, ikat rambut, jepitan, kayak begitu juga ada ya. Kemudian ada juga toko retail yang menjual khusus baju-baju bayi, balita. Nah, itu seperti itu. Jadi dia toko-toko yang punya kategori spesialis ya, khusus satu produk saja yang dijual di sini. Next ya. Nah, ini contoh dari retail jasa. Jadi, bisnis retail bukan hanya bisnis yang berdasarkan ke produk saja ya, yang bisa dilihat. Misalkan dia menjual makanan, dia menjual minuman, dia menjual baju. Nah, kalau ini ada juga retail atau bisnis retail yang menjual jasa.
Dalam hal ini dicontohkan seperti misalkan pesawat ya, pesawat terbang itu sebuah bisnis retail yang menjual jasa, yaitu jasa angkutan penumpang dan barang udara. Nah, di sini dia menjual jasa ya. Jadi customer-nya diberikan fasilitas untuk terbang dan diberikan fasilitas kenyamanan. Ya, jadi lebih ke menjual jasa. Kemudian di sini contohnya juga ada sinema ya, bioskop. Nah, jelas bioskop adalah sebuah bisnis retail yang menjual jasa. Kemudian juga restoran. Nah, restoran walaupun dia menjual makanan, tapi tidak seperti toko. Kita ngambil sendiri seperti itu kan. Kita diberikan layanan oleh waiter ya, atau waitress kan. Nah, itu yang dijual juga selain makanan juga jasa. Ya, kemudian contohnya lagi ada misalkan hotel, penginapan, villa, itu adalah juga contoh bisnis retail yang bergerak di bidang jasa, ya. Oke, kita next anak-anak. Oke, ini rangkaian kesatuan retail, merchandise, dan jasa. Semua pengecer menyediakan barang dan jasa bagi para pelanggan mereka. Jadi otomatis semua pembisnis retail selalu biasanya selain menjual barang juga memberikan jasa bagi para pelanggan atau customer-nya. Namun, pengutamaan dan penekanan merchandise versus layanan itu berbeda di setiap format bisnis retail, seperti diterangkan pada gambar di bawah ya. Kita lihat ini ada yang all goods, no service sampai akhirnya all service dan no good. Kalau misalkan wholesale club berarti dia hanya menjual saja, tidak ada servis. Kemudian oke, jadi kita lanjut ya. Maaf tadi agak keputus. Di sini kita lihat ada macam-macam pengecer dari yang hanya menjual saja tanpa memberikan jasa atau servis sampai memberikan semuanya, all service. Malah ada yang menjual, sorry. Jadi ada yang all goods no service, ada yang all service no good. Jadi ada yang hanya menjual produk saja tidak ada servis, ada juga perusahaan retail yang hanya menjual servis tidak menjual makanan atau produk ya. Di sini kita lihat dari mulai wholesale sampai bank atau university. Jadi kalau wholesale itu kan dia hanya menjual tidak memberikan servis ya. Sedangkan sampai ujung sini bank university berarti dia tidak menjual barang tapi dia memberikan atau menjual jasa atau servis. Oke, ini juga terakhir kita membahas mengenai bisnis retail berdasarkan kepemilikan. Jadi perusahaan retail itu berdasarkan kepemilikan dibagi menjadi 3 bagian anak-anakku sekalian. Ya. Yang pertama yaitu independent retail. Jadi ini adalah perusahaan pribadi ya, seseorang yang memiliki dan menjalankan sebuah toko. Jadi ini toko perusahaan bisnis retail yang dimiliki oleh perorangan ya. Kemudian juga ada corporate retail chain. Ini jaringan retail. Jadi perusahaan mengoperasikan beberapa unit retail dengan pengambilan keputusan yang terpusat. Jadi contohnya sebuah perusahaan yang memiliki cabang, misalnya contohnya Matahari ya. Matahari itu ada di berbagai wilayah, tapi untuk kantor pusatnya ada di Jakarta. Jadi dia corporate retail chain namanya, jaringan retail. Jadi satu perusahaan pusat menangani beberapa cabang di daerah-daerah lain. Kemudian yang ketiga ada organisasi franchise.
mendapatkan lisensi untuk membuka usaha dengan bantuan dan franchiser ke franchise. Jadi ini bisnis retail yang menjual secara franchise atau secara menjualnya, jadi dia membeli brandnya ya. Kalau kita lihat misalkan yang paling mudah itu seperti Kentucky ya. Nah, itu kan dia juga sistemnya franchise ya. Kemudian ada juga Alfa, sekarang franchise. Otto Bento itu juga contoh franchise. Ini adalah contoh dari perusahaan retail berdasarkan kepemilikan. Oke, anak-anak, untuk bab kedua ini kita bisa selesaikan di satu pertemuan. Semoga materi yang memberikan bisa difahami oleh kalian semua. Jangan sampai jangan sampai apa nih, Mem jadi bingung mau ngomongnya, lupa. Jangan sampai materinya diterima tidak jelas oleh anak-anakku ya. Kalau memang ada yang belum paham, bisa japri Mem di WA atau bisa komentar di kolom komentar ya. Don't forget untuk attendance-nya ya, isi absensi baik di grup dan di kolom komentar, jangan lupa, karena kami guru memeriksa dan mengecek absensi pertama dari komentar ya, di kolom komentar. Kemudian nanti akan kami cross check lagi di kolom di WA ya, WA grup. Oke anak-anakku, sampai ketemu lagi minggu depan. Dan tetap ceria dan be fokus. Semangat ya. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.